Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami dunia yang berubah dengan cepat, di mana teknologi bertemu dengan kebenaran. AI mengguncang jurnalisme, pertarungan etika di era digital. Bayangkan berita yang ditulis bukan oleh manusia, melainkan oleh algoritma cerdas yang bisa menghasilkan artikel dalam hitungan detik. Keren, bukan? Tapi, tunggu dulu. Apa yang terjadi pada kepercayaan publik, etika jurnalistik, dan pekerjaan jurnalis? Apakah AI akan menjadi sekutu atau ancaman bagi dunia berita? Jangan lupa, sebelum kita mulai petualangan ini, tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk mengungkap bagaimana AI mengubah cara kita mengonsumsi berita? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini kita akan membahas bagaimana AI meresapi jurnalisme, dari alat penulisan otomatis hingga deteksi hoax, serta tantangan etika, ekonomi, dan sosial yang menyertainya. Dari ruang redaksi hingga platform digital, ini adalah cerita tentang bagaimana manusia dan mesin berjuang menjaga kebenaran di era informasi. Ayo, kita mulai. Kecerdasan buatan, atau AI, telah menyusup ke hampir setiap aspek kehidupan modern, dan jurnalisme tidak terkecuali. Dari menulis artikel hingga menganalisis data, AI kini menjadi bagian dari ruang redaksi di seluruh dunia. Tapi, apa sebenarnya peran AI dalam jurnalisme, dan mengapa ini begitu penting? AI digunakan dalam berbagai cara untuk mempercepat dan meningkatkan proses jurnalistik. Penulisan otomatis. Algoritma seperti GPT-4 dapat menghasilkan artikel sederhana, seperti laporan olahraga atau ringkasan keuangan, dalam hitungan detik. Misalnya, The Washington Post menggunakan heliograf untuk menulis ratusan laporan pertandingan olahraga secara otomatis sejak 2016. Analisis data. AI membantu jurnalis mengolah data besar, seperti dokumen keuangan atau arsip pemerintah, untuk menemukan pola atau anomali. Proyek seperti Panama Papers memanfaatkan AI untuk menganalisis jutaan dokumen bocoran. Personalisasi konten. Platform berita menggunakan AI untuk merekomendasikan artikel berdasarkan preferensi pembaca, meningkatkan keterlibatan pengguna. Deteksi hoax. AI dapat mengidentifikasi disinformasi dengan menganalisis pola bahasa, metadata gambar, atau penyebaran konten di media sosial. Transkripsi dan terjemahan. Alat AI seperti Otter atau DeepL mempercepat transkripsi wawancara dan menerjemahkan berita ke berbagai bahasa, memungkinkan jangkauan global. AI menawarkan efisiensi luar biasa. Laporan yang biasanya memakan waktu jam bisa selesai dalam menit, memungkinkan jurnalis fokus pada investigasi mendalam. AI juga membantu media kecil dengan sumber daya terbatas untuk bersaing dengan outlet besar. Di negara berkembang, AI memungkinkan penerjemahan berita lokal ke bahasa global, memperluas akses informasi. Namun, ada sisi gelapnya. AI bisa menghasilkan konten yang terlihat meyakinkan tapi salah, atau bahkan disinformasi jika tidak diawasi. Pertanyaan besarnya, bisakah kita mempercayai berita yang ditulis mesin, dan apa dampaknya pada profesi jurnalisme? Banyak jurnalis khawatir AI akan menggantikan pekerjaan mereka. Pada 2023, beberapa outlet media di ACS dan Eropa mengurangi staf redaksi dan menggantinya dengan alat AI untuk menulis artikel ringan. Meski AI belum bisa menggantikan jurnalisme investigasi atau narasi mendalam, otomatisasi ini mengurangi peluang kerja untuk jurnalis pemula. Selain itu, ketergantungan pada AI bisa melemahkan keterampilan tradisional seperti wawancara atau observasi lapangan. Penemuan AI dalam jurnalisme dimulai dari alat sederhana, tapi kini telah menjadi kekuatan yang mengubah industri. Untuk memahami ini, kita perlu melihat sejarah dan perkembangannya. AI dalam jurnalisme bukan fenomena baru, tapi perkembangannya sangat pesat dalam 2 dekade terakhir. Mari kita telusuri perjalanannya. Pada awal 2000-an, jurnalisme berbasis data mulai berkembang dengan perangkat lunak analisis sederhana. Media seperti The New York Times menggunakan alat untuk mengolah data pemilu atau kejahatan. Pada 2010, perusahaan seperti Narrative Science meluncurkan algoritma yang bisa mengubah data mentah, seperti skor olahraga, menjadi artikel pendek.
Meski kaku, ini adalah langkah awal menuju otomatisasi. Kemajuan dalam pembelajaran mesin dan deep learning pada pertengahan 2010-an mengubah permainan. Model bahasa seperti BERT dan GPT memungkinkan AI memahami dan menghasilkan teks yang lebih alami. Pada 2016, heliograf dari The Washington Post menunjukkan bahwa AI bisa menulis laporan olahraga yang hampir tak bisa dibedakan dari tulisan manusia. Outlet lain, seperti Associated Press, mulai menggunakan AI untuk laporan keuangan triwulanan. Pada 2020, model seperti GPT-3 memungkinkan penulisan yang lebih kreatif, meski masih rentan terhadap kesalahan faktual. Kini, model AI generatif seperti Grok atau Llama digunakan untuk membuat draft artikel, ringkasan, atau bahkan skrip video seperti ini. Tapi, perkembangan ini juga memunculkan tantangan etika dan kepercayaan. Di Asia, outlet seperti Xinhua di Tiongkok menggunakan AI untuk menghasilkan berita dalam jumlah besar, termasuk laporan cuaca dan ekonomi. Di Afrika, startup media memanfaatkan AI untuk menerjemahkan berita ke bahasa lokal, meningkatkan akses informasi. Di Eropa, BBC dan The Guardian bereksperimen dengan AI untuk analisis data dan personalisasi konten. Namun, adopsi ini bervariasi. Media di negara berkembang sering terbatas oleh biaya dan kurangnya infrastruktur teknologi. Perkembangan AI telah mengubah model bisnis media. Outlet tradisional yang kesulitan bersaing dengan platform digital kini menggunakan AI untuk mengurangi biaya produksi. Namun, ini juga memicu perlombaan ke bawah di mana kualitas sering dikorbankan demi kecepatan. Media sosial dan platform seperti Google News yang didukung AI juga mengubah cara berita dikonsumsi, seringkali memprioritaskan sensasi daripada substansi. Sejarah ini menunjukkan bahwa AI adalah alat yang kuat, tapi penggunaannya tergantung pada manusia. Bagaimana jurnalis menghadapi tantangan etika yang muncul? AI menawarkan efisiensi, tapi juga memunculkan dilema etika yang kompleks. Jurnalisme bertumpu pada kepercayaan publik, dan AI bisa menggoyahkan fondasi ini jika tidak digunakan dengan hati-hati. AI dilatih dengan data yang dibuat manusia, yang seringkali mengandung bias. Misalnya, jika data pelatihan berisi stereotip gender atau ras, AI bisa menghasilkan konten yang diskriminatif. Pada 2018, sebuah alat AI yang digunakan untuk menulis berita kejahatan di AS dikritik karena cenderung menggambarkan tersangka dari kelompok minoritas secara negatif. Jurnalis harus memeriksa output AI untuk memastikan tidak ada bias yang merugikan. Haruskah pembaca tahu jika artikel ditulis oleh AI? Banyak outlet tidak mengungkapkan penggunaan AI, yang bisa merusak kepercayaan jika terbongkar. Beberapa media, seperti The Guardian, menerapkan kebijakan transparansi, menandai artikel yang dibantu AI. Namun, di pasar yang kompetitif, transparansi sering dikorbankan demi efisiensi. Siapa yang bertanggung jawab jika AI menghasilkan berita salah atau menyesatkan? Jurnalis, editor, atau pengembang AI? Pada 2023, sebuah outlet di Eropa mempublikasikan artikel AI yang berisi fakta keliru tentang ekonomi, memicu kontroversi. Tanpa pengawasan manusia, AI bisa menyebarkan disinformasi dengan cepat. AI generatif memungkinkan pembuatan deepfake, video atau audio palsu yang sangat realistis. Jurnalis kini harus waspada terhadap konten manipulasi yang bisa digunakan untuk propaganda atau hoax. Alat AI untuk mendeteksi deepfake ada, tapi perlombaan antara pembuat dan pendeteksi terus berlangsung. Kepercayaan pada media sudah menurun akibat polarisasi dan disinformasi. Jika publik tahu berita ditulis AI, mereka mungkin semakin skeptis terhadap kebenaran. Jurnalisme berbasis AI harus menyeimbangkan efisiensi dengan integritas, memastikan bahwa nilai-nilai seperti akurasi, independensi, dan empati tetap terjaga. Untuk mengatasi tantangan ini, industri jurnalisme perlu pedoman etika. Organisasi seperti International Federation of Journalists merekomendasikan pedoman untuk penggunaan AI, termasuk transparansi dan pengawasan manusia. Pelatihan jurnalis. Jurnalis harus dilatih untuk menggunakan AI secara kritis, memahami batasan dan risiko teknologi. Audit algoritma. AI harus diaudit secara rutin untuk mendeteksi bias atau kesalahan. Keterlibatan publik.
Media harus mendidik audiens tentang peran AI dalam berita, membangun kepercayaan melalui komunikasi terbuka. Tantangan etika ini menunjukkan bahwa AI bukan sekadar alat, tapi juga cerminan nilai-nilai kita. Bagaimana AI memengaruhi ekonomi jurnalisme? AI tidak hanya mengubah cara berita dibuat, tapi juga model bisnis dan struktur sosial industri jurnalisme. Pengurangan biaya. AI mengurangi biaya produksi berita, terutama untuk konten rutin seperti laporan cuaca atau olahraga. Media kecil bisa bersaing dengan menghasilkan konten dalam jumlah besar dengan sumber daya minim. Kehilangan pekerjaan. Otomatisasi mengancam pekerjaan jurnalis, terutama di bidang penulisan berita dasar. Pada 2024, beberapa outlet di AS melaporkan pengurangan staf hingga 20% akibat adopsi AI. Monetisasi baru. AI memungkinkan personalisasi iklan dan langganan, meningkatkan pendapatan media. Namun, ketergantungan pada platform seperti Google atau Meta, yang juga menggunakan AI, membuat media kecil sulit bersaing. Case disparity regional. Outlet di negara maju lebih mudah mengadopsi AI karena infrastruktur dan dana, sementara media di negara berkembang tertinggal, memperlebar kesenjangan informasi. Demokratisasi informasi. AI memungkinkan berita diterjemahkan ke bahasa lokal atau disesuaikan untuk audiens tertentu, meningkatkan akses informasi di daerah terpencil. Polarisasi. Algoritma AI di platform media sosial cenderung mempromosikan konten sensasional, memperburuk polarisasi politik dan sosial. Jurnalis harus melawan ini dengan narasi yang seimbang. Peran jurnalis. AI menggeser peran jurnalis dari penulis menjadi kurator, analis, dan investigator. Keterampilan seperti empati, skeptisisme, dan kreativitas tetap tak tergantikan. Pendidikan publik. Jurnalis kini bertugas mendidik masyarakat tentang literasi media di era AI, membantu audiens membedakan berita asli dari hoax atau konten buatan mesin. Media yang sukses di era AI adalah yang menyeimbangkan teknologi dan nilai manusia. Misalnya, outlet seperti Reuters menggunakan AI untuk analisis data, tapi tetap mengandalkan jurnalis untuk narasi mendalam. Startup media berbasis AI, seperti KnowHair di AS, mencoba menciptakan berita netral dengan menggabungkan perspektif beragam, meski masih menghadapi tantangan akurasi. Dampak ini menunjukkan bahwa AI adalah pedang bermata dua, mempercepat produksi berita, tapi juga mengguncang fondasi industri. Apa masa depan jurnalisme di era AI? AI akan terus membentuk jurnalisme, tapi ke arah mana? Berikut adalah tren dan prediksi untuk masa depan. AI kolaboratif. Model AI masa depan akan dirancang untuk bekerja sama dengan jurnalis, bukan menggantikan mereka. Misalnya, AI bisa membuat draft awal, sementara jurnalis menambahkan konteks dan narasi. Real-time reporting. AI akan memungkinkan pelaporan langsung dengan analisis data instan, seperti selama pemilu atau bencana. Immersive journalism. AI bisa menciptakan pengalaman berita interaktif, seperti visualisasi 3D atau simulasi VR, membuat audiens merasa di lokasi berita. AI anti-disinformasi. Alat deteksi hoax akan semakin canggih, menggunakan analisis bahasa dan metadata untuk mengidentifikasi konten manipulasi. Jurnalis akan fokus pada keterampilan yang tidak bisa diotomatisasi, investigasi mendalam, wawancara emosional, dan narasi kreatif. Mereka juga akan menjadi penjaga gerbang etika, memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab. Pelatihan jurnalisme akan mencakup teknologi, literasi data, dan etika AI. Regulasi AI. Dunia perlu regulasi global untuk mengatur penggunaan AI dalam berita, mencegah penyalahgunaan seperti propaganda atau deepfake. Keberlanjutan media. Media harus menemukan model bisnis yang tidak bergantung pada platform big tech, mungkin melalui langganan atau kemitraan komunitas. Kepercayaan publik. Jurnalisme harus membangun kembali kepercayaan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan audiens. AI dalam jurnalisme mengajarkan kita bahwa teknologi adalah alat, bukan tuan. Jurnalis, pembaca, dan pengembang AI harus bekerja sama untuk menjaga kebenaran dan demokrasi. Di era informasi yang kacau, jurnalisme tetap jadi mercusuar, menerangi fakta di tengah banjir data. Tantangannya adalah memastikan bahwa cahaya itu tidak dikuasai oleh algoritma tanpa jiwa.
Itu tadi perjalanan kita mengungkap bagaimana AI mengguncang jurnalisme, dari revolusi teknologi hingga pertarungan etika. AI adalah alat yang kuat, tapi kebenaran tetap bergantung pada manusia. Terima kasih telah menonton NoHub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang AI dalam berita? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.